ke Mila Agnesia, gadis kelahiran Kota Langsa, Aceh, 3 Agustus 1992 ini adalah satu dari sekian primadona di dunia hiburan tanah air. Lahir sebagai putri bungsu dari pasangan Mahdalena Jane Baker dan Bambang Sutarjo, Mila melewati masa kecilnya sebagai anak rumahan. Sebenarnya sih kurang lebih sama kayak sekarang. Kalau misalnya anak kecil yang lain tuh pada lari-lari apa segala macam, biasanya kan sukanya, aku tuh nggak terlalu suka yang kayak gitu. Bukan berarti nggak suka main, tetap suka main. Cuman nggak tahu dari kecil emang bukan tipe anak kecil yang kayak bisa cerewet lah, lari-lari kesana kesini aja, kata mama sih kayak gitu. Waktu masih kecil sih emang iya aku lebih suka di rumah. Kalau misalnya mama ngajak jalan yuk atau pergi yuk, mau kemana ikut mama yuk, aku kayak malas di rumah aja gitu. Cuman makin gede sih menurut aku sih aku makin lebih seneng di luar, karena aktivitas juga yang makin padat yang ngeharusin aku untuk banyak di luar rumah. Selebihnya karena emang udah banyak aktivitas, pasti kalau misalnya ada waktu kosong aku kayak nggak pengen cuma di rumah, pasti pengennya kayak manfaatin waktu itu untuk ngapain aja gitu, kayak ketemu temen-temen atau misalnya olahraga di luar, atau kayak apapun deh yang bisa aku lakuin gitu. Sebagai anak bungsu dan putri sematawayang, Mila menjadi pusat perhatian keluarga. Menurut Reza, kakaknya, Mila kecil adalah anak manis yang tenang dan tak banyak berulah. Mila itu sebenarnya kategori dalam tanda kutip anak manis gitu kan ya. Kalau kita mencari kenakalan itu susah. Karena dia untuk melakukan aktivitas apapun pasti dalam pengawasan orang tua juga gitu loh. Dan kalaupun dia sebagaimana layaknya dulu masa-masa masih remaja, masih kecil, masih main teman sekolah, pulang malam gitu kan, itu selalu prefer diantar mama gitu kan. Walaupun pulang malam ya dijemput mama atau dijemput oleh abang-abangnya atau oleh almarhum papa gitu. Masih inget banget sih waktu zaman dia masih kecil, itu sekitar masih TK besar. Agak kocak tuh ketika kita kan suka sore sepeda-sepedaan tuh ya gitu kan. Gua sama Mila jaraknya agak jauh ya, itu sekitar 10 tahunan gitu. Jadi gue udah gede, Mila masih kecil. Terus kita naik sepedahan gitu. Terus karena Mila gue bonceng, terus gue yang pegang tangan satu, sosok tangan satu gitu jalan-jalan gitu. Pas tanggul jatuh sih sebenarnya jatuhnya dia nggak apa-apa, karena secara refleks gue langsung meluk dia, and then dia di dalam pelukan gue kan gitu. Cuman yang bikin dia nangis tuh adalah ada ibu-ibu yang kayak heboh sendiri gitu loh. Terus pada saat itu tuh yang membuat dia jadi nangis ya, itu menurut gue sih kocak sih. Gue jadi yang kenapa gitu, emang kenapa gitu kan. Ketenangan Mila kecil terbawa sampai ia dewasa. Di lokasi syuting, Mila dikenal sebagai sosok pendiam sekaligus pendengar yang bijak. Mila seorang yang pendiam banget sih emang, ya apa ya, pendiam banget lah. Nggak tahu jaim, nggak tahu apa tuh, emang pendiam dia emang. Sampai sekarang pun masih begitu. Cuman sekarang ya udah lumayan banyak ngobrol lah, udah lumayan banyak bicara juga gitu. Cuman kalau dulu tuh emang pendiam banget lah, istilahnya emang yang kayaknya ngobrol pun dulu tuh susah gitu sama dia. Aku sih ngerasanya biasa aja, cuman mungkin emang penilaian orang-orang sih biasanya selalu kayak gitu tentang aku. Nggak tahu, mungkin emang aku tuh tipe yang lebih seneng merhatiin sesuatu, atau lebih seneng tipe yang listener lah. Kalau misalnya lagi orang-orang nih lagi ngumpul-ngumpul gitu, lagi ngobrol-ngobrol, aku lebih seneng yang ngedengerin, atau mungkin lebih ke ngasih komentar daripada aku yang cerita macam-macam, segala macam kayak gitu-gitu. Jadi aku lebih seneng aja dengerin orang dan merhatiin orang-orang gitu. Jadi mungkin itu yang buat kalem. Mungkin bawaan dari papa juga kali ya, karena kan papa orangnya kalem banget. Jadi ya nurunnya ke aku gitu. Namun meski kalem dan tak banyak bicara, Mila sejatinya adalah sosok yang periang. Terbukti, semasa duduk di bangku SMP hingga SMA, ia aktif menjadi anggota cheerleader di sekolah. We can yell until you up, cheers for you, till you drop. You can call me what you want, NTC be number one. Waktu itu masih SMP sih, terus ada ekstrakurikuler
itu cheerleader, terus aku ikutan. Terus waktu itu sempat ikut beberapa lomba juga. Waktu SMP kan biasanya kan ada apa ya, kayak kompetisi-kompetisi gitu kan. Misalnya sekolah lain ngadain kompetisi tentang cheers atau basket atau apa. Nah, aku pasti ikut yang cheersnya, biasanya kayak gitu. Ini foto-foto aku waktu dulu masih dance, ini pakai kostumnya. Ini aku, ini teman-teman aku. Jadi kita dance berlima. Ini umur 17 apa 16 lah. SMA kelas 2 atau SMA kelas 3 aku lupa. Terus ini pelatih aku. Ini setelah perform apa sebelum ya? Kayak itulah. Ini masih kelas 1 kalau nggak salah. Kelas 1 SMA. Ini aku. Ini juga salah satunya. Nah, ini waktu itu ikut lomba di Pacific Place. Ini aku di sini tapi pernah, cuman bukan pas lomba yang ini. Ini mungkin adegan yang berbahaya kali ya. Ini aku. Ini waktu itu mau split tapi belum sampai bawah. Seingat aku tuh emang cuma lagi jalan-jalan aja atau lagi habis nonton, aku juga lupa, pokoknya lagi di mall lah ya. Terus tiba-tiba ada orang yang nyamperin dan ngajakin aku untuk casting dan aku nggak ngerti